video kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana cara mengurangi terdiam atau bilang pada saat kita berbicara. Halo guys, halo juga untuk subscriber kesayangan aku dan juga seluruh calon subscriber aku. Nah, pada video kali ini emang aku bahas karena ini memang latihan yang sering aku lakukan. Jadi, dulu itu aku sering bilang juga pada saat berbicara. Nah, aku akan share ke kalian hal-hal untuk mengurangi dari atau terdiam pada saat berbicara tersebut. Tapi sebelum itu, aku minta kalian untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk dukung channel aku ini. Terima kasih. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya tentang mengenai nah, itu tadi. Agak susah ya, panjang banget. Jadi gini aja, aku bilang aja ya, biar kalau misalnya kalian bingung, aku bilangnya kepanjangan juga ngebosanin, mending aku bilang aja gitu, cara mengurangi gitu ya. Jadi gini, ketika kita berbicara itu sebenarnya nggak terlalu ganggu sih ya. Bahkan aku lihat MC nasional seperti MC yang udah ke TV nasional pun masih sering bilang kalau misalnya pada saat di tengah-tengah mereka berbicara itu bilang gitu. Itu adalah salah satu ekspresi dari cara berbicara kita ketika kita sedang berpikir. Benar, ketika kita lupa akan sesuatu, ketika kita gugup, itu akan semakin banyak keluar nya gitu. Jadi kenapa harus mengurangi ini? Biar audiens atau pendengar itu lebih enak mendengar kita. Kemudian kita juga lebih pede dan mengurangi kebleng-blengan kita gitu. Caranya adalah yang pertama, jelas, tarik nafas, buang nafas, itu pasti. Itu adalah latihan nafas untuk merilekskan kita pada saat sebelum berbicara. Yang kedua, sebelum mulai berbicara, aku membiasakan diriku untuk bisa menguasai situasi sekitar dulu. Maksudnya menguasai situasi sekitar bukan menguasai orang yang ada di sekitar ya, nggak bisa kita. Jadi menguasai diri kita untuk membiasakan dengan situasi tersebut gitu. Jadi kayak ibaratnya aku harus tahu suasananya seperti apa, diriku harus menerima suasananya seperti apa. Itu biasanya bisa dengan berdiri di hadapan orang banyak, atau misalnya cuma berhadapan dengan 2 orang gitu, atau misalnya melakukan wawancara kerja. Aku biasa diam dulu, 1, 2, 3, aku lihat sekeliling dan kemudian aku tersenyum, baru aku mulai bicara. Dengan seperti itu, aku lebih tenang dan bisa mengurangi aku. Nah, kemudian ada lagi nih caranya untuk mengurangi itu bisa diganti dengan memperpanjang kalimat dari kata belakang. Susah ya, memperpanjang kalimat dari kata yang sebelumnya disebutkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya, kita bicara ya. Tadi kita kembali ke contoh, perkenalkan nama saya Resa Sabrina Rahmayanti. Jadi perkenalkan, nama saya Resa Sabrina Rahmayanti. Ada 2 kata di situ. Perkenalkan nama saya. Bukan 2 kata, 2 kelompok kata lah istilahnya. Perkenalkan nama saya Resa Sabrina Rahmayanti. Jadi orang ketika nya biasanya ada di antara 2 kalimat tersebut. Nah, gimana cara memisahnya? Supaya nggak ada nya, biar enak sambungannya, tapi kita lupa pada saat itu. Jadi, perkenalkan nama saya Resa Sabrina Rahmayanti. Bisa dengan jeda sebentar, tapi nggak boleh lebih dari 1 detik. Diam, bukan keluarkan nya. Jadi nya kayak ditahan. Perkenalkan nama saya Resa Sabrina Rahmayanti, gitu. Atau ada lagi, perkenalkan nama saya, yang memperpanjang kata tadi, perkenalkan nama saya, ya-nya diperpanjang, Resa Sabrina Rahmayanti. Nah gitu. Ada lagi misalnya sambungannya ke umur saya 26 tahun. Lupa kita mau bilang umur saya. Nah, jadi perkenalkan nama saya Resa Sabrina Rahmayanti. Di ujungnya kan lebih diperpanjang, umur saya 26 tahun. E-nya ditahan dengan cara kita memperpanjang kata 2 huruf terakhir gitu. Kayak ibaratnya misalnya perkenalkan
Nama saya Resa Sabrina Rahmayanti. Umur saya 26 tahun. Lanjut, ada lagi tips berikutnya dengan cara senyum. Ketika kita ngeblank, coba senyum. Jadi misalnya, saya adalah anak seorang pegawai negeri sipil. Kita bingung mau ngomong apa. Oke, nah biasanya seperti itu. Boleh tepuk tangan dulu gitu. Bisa itu mengurangi untuk kegugupan kita, ngeblanknya kita, kita bingung mau ngomong apa setelah itu. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Gitu. Itu kalau banyak orang ya. Kalau nggak banyak orang, misalnya, halo, perkenalkan nama saya Resa Sabrina Rahmayanti, usia saya 26 tahun, saya adalah anak seorang pegawai negeri sipil. Nah, bisa seperti itu caranya. Nah, jadi ingat, orang bisa karena biasa. Jadi bisa dilakukan latihan itu terus-menerus, mengganti dengan cara senyum, diam selama 1 detik, atau dengan memperpanjang kata-kata di ujung sebelum kita ngeblank. Jadi kayak ibaratnya beri waktu untuk otak kita berpikir. Nah, tapi hal seperti itu tentunya nanti didukung juga dengan quick thinking. Di video berikutnya nanti ya, insya Allah aku akan posting tentang bagaimana melatih quick thinking. Jadi quick thinking ini nanti akan sangat berguna sekali, mau itu kamu lagi berkegiatan apapun atau tentunya pasti berbicara. Quick thinking itu adalah hal yang diperlukan untuk ngeles. Nggak ngeles lah ya. Oke, nggak. Tentunya untuk memperlancar kamu ketika berbicara ya, ketika berkomunikasi dan ketika berpublic speaking gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini agak-agak susah dan agak-agak kebelipet ya penjelasannya. Semoga bisa dipahami. Semoga ini bermanfaat buat kamu semuanya. Tentunya aku minta juga untuk like video ini, kemudian juga kasih komen, silahkan tanya-tanya atau mau kasih saran atau mau aku bikin video apa setelah ini. Dan silahkan juga tentunya share untuk video ini ke teman-teman kamu, serta klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar video yang aku upload bisa diberitahukan kepada kamu. Resa Sabrina Rahmayanti, terima kasih, see you!